nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Industri. Di sini nanti saya akan berbicara mengenai industri tenun troso kebanggaan Kota Jepara. Kain tenun troso Jepara. Jepara dikenal karena industri furniture dan ukirnya yang mendunia. Namun jika ditelusuri lebih dalam, kota di pusat Jawa ini menyimpan sejarahnya dalam balutan kain anyaman khas daerahnya, yaitu troso. Nama kain tersebut diberi nama sesuai dengan kampung kelahirannya, yaitu Desa Troso, Kecamatan Pecanggaan, Kabupaten Jepara. Kain tenun ini bukan hanya elok dipandang mata, namun syarat pula dengan keunikan motifnya. Desa Troso terletak 15 km ke arah tenggara dari pusat kota Jepara. Dari sinilah proses perkembangan sentra industri tenun berawal, berkembang dan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Menurut legendanya, sejarah kain tenun troso dimulai saat masuknya agama Islam di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, yaitu pada masa berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kain ini dipakai pertama kali oleh Mbah Senu dan Nyi Senu saat menemui ulama besar Mbah Datuk Gurnadi Singorojo saat sedang berdakwah di Desa Troso. Kemudian pada masa awalnya, kain tenun ini hanya dibuat khusus sebagai pelengkap pakaian raja. Sejak saat itulah keterampilan membuat kain tenun troso dimiliki oleh warga Desa Troso dan diwariskan secara turun-temurun. Pada sekitar tahun 1935, sebelum masa kemerdekaan Indonesia, para pengrajin tenun troso membuat kain tenun gedong. Kemudian saat mereka semakin berkembang, mereka mulai membuat kain tenun pancal, yaitu pada sekitar tahun 1943. Pada tahun 60-an terjadi sebuah perkembangan yang signifikan pada industri tenun di daerah ini, di mana saat itu para pengrajin tenun secara besar-besaran mulai beralih menggunakan alat tenun bukan mesin yang biasa disebut dengan ATBM, menggunakan alat tenun tradisional. Produksi kain tenun lurik, mori, dan sarung ikat mengalami perkembangan pesat secara jumlah maupun kualitas. Saat itu adalah masa keemasan dan kejayaan kain tenun troso. Namun pada akhir 70-an, industri tenun troso mulai mengalami kelesuan ekonomi. Banyak perusahaan tenun mengalami gulung tikar. Peristiwa ini diakibatkan karena mulai berdirinya perusahaan tenun besar di Indonesia yang menggunakan alat tenun mesin. Pengrajin tradisional tak mampu bersaing dalam hal harga, sehingga industri tenun tradisional tidak berkembang dan bahkan banyak mengalami kebangkrutan. Pada awal tahun 80-an, industri tenun troso sempat mengalami kebangkitan. Unit-unit usaha di pedesaan sempat tumbuh kembali. Produksi tenun tradisional troso muncul kembali di pasaran. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Periode sulit mulai menghampiri lagi industri tenun ini sekitar tahun 1985 sampai 1988. Kondisi pasar lesu dan banyak pengusaha tenun mengalami kebangkrutan kembali. Sampai pada akhirnya, Gubernur Jawa Tengah yang menjabat pada waktu itu turun tangan demi menghadapi masalah ini. Lewat surat keputusan gubernur yang isinya mewajibkan seluruh pegawai pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah untuk memakai produk tenun setiap hari Jumat. Upaya ini terbukti berhasil mendongkrak konsumsi masyarakat dan produksi tenun di Jawa Tengah, terutama di Troso sebagai pusat produksi kain tenun di Jawa Tengah. Para pengusaha tenun pun kembali bergairah mengembangkan usahanya. Setelah mengalami titik balik tersebut, industri kain tenun troso terus mengalami perkembangan. Salah satu puncak produksinya yaitu pada tahun 2009. Saat itu adalah masa pemilu di Indonesia. Salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ikut mempopulerkan kain tenun troso dengan memakai dan mengenakannya selama musim kampanye. Tak butuh waktu lama, gaung kain tenun troso menggema di seantero Nusantara. Produksi tenun troso meningkat sangat pesat pada saat itu. Selanjutnya, demi menghormati beliau, motif kain tenun troso yang dipakainya itu disebut dengan motif SBY. Tak berhenti sampai di situ, kepopuleran tenun troso bahkan sampai ke telinga dunia internasional. Salah satu presiden negara adidaya Amerika Serikat yaitu Barack Obama dikenal sebagai salah satu pengagum kain ini. Beliau bahkan memakainya saat upacara resmi kenegaraan. Hal ini membuka mata dunia akan keindahan kain tenun troso. Motif kain tenun yang dipakai Barack Obama
waktu itu kemudian diberi nama dengan motif Obama. Salah satu keunikan kain tenun troso adalah pada motifnya. Selain indah, motif kain tenun ini tidak melulu bernuansakan tradisional, klasik, ataupun etnik, namun juga cita rasa modern dengan motif-motif kontemporernya. Ragam dan jenis motif kain tenun troso meliputi motif misterius, motif krishna, motif ukir, motif rantai, motif mawar, motif bambu, ada motif burung, motif naga, motif lilin, motif antik, motif cempaka, motif Dewi Sri, motif kecubung, motif SBY, motif Obama, dan lain-lain. Banyaknya variasi motif membuat kain tenun troso dapat dipergunakan oleh semua halayak dalam berbagai acara. Awalnya, pembuatan kain tenun troso menggunakan teknik tenun gedong, namun seiring berjalannya waktu, teknik pembuatannya berkembang menjadi tenun ikat. Cara pembuatannya pun menjadi semakin rumit, diawali dengan proses nyateng pelangkan, yaitu menyusun benang secara rapi dalam bentuk sejajar. Kemudian benang tersebut dikaitkan dengan pelangkan atau rangkaian kayu berbentuk kotak yang disebut nali atau mengikat motif dengan tali rafia. Proses selanjutnya adalah proses penataan motif dan pemberian motif pada benang yang akan ditenun. Selanjutnya, proses penenunan dilakukan memakai alat tradisional, yaitu alat tenun bukan mesin atau ATBM, dan hasilnya menjadi lembaran kain seperti sekarang yang sering disebut masyarakat dengan nama kain tenun troso. Satu lembar kain tenun troso harganya bervariasi dari mulai ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Untuk tenunan jenis katun dibanderol dengan harga mulai dari Rp135.000 sampai Rp500 per lembarnya. Sedangkan untuk jenis kain sutra dibanderol paling murah Rp500.000 sampai yang paling mahal Rp3 juta per lembarnya. Tentu saja harga kemeja yang sudah jadi lebih mahal dari harga kainnya, jauh lebih mahal daripada harga kain batik cap. Harga tersebut tergolong wajar mengingat kain tenun troso dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin dan juga tenaga manusia. Perkembangan penjualan kain troso pun kian hari kian ramai. Pelaku perdagangan kain tenun ini bukan hanya berasal dari penduduk lokal Jepara saja, namun juga dari berbagai daerah. Tingginya permintaan konsumen dan besarnya pasar mengakibatkan harga jual kain tenun troso relatif stabil dan menggembirakan. Tingginya permintaan konsumen ini meluas bahkan sampai ke mancanegara akibat penggunaan media sosial dan media informasi lainnya. Apalagi saat ini dijunjang dengan perdagangan secara online dari berbagai situs jual beli. Semua hal tersebut memacu kegairahan pasar, baik bagi produsen, konsumen, dan penjual, semuanya diuntungkan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.